Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Linda Lestari, 2520117 dari kelas PTIK 6D. Kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai rekayasa perangkat lunak. Nah, yang pertama yaitu rekayasa perangkat lunak. Pengertiannya, rekayasa perangkat lunak ini biasanya digunakan untuk mendapatkan suatu informasi di mana kita menggunakan suatu program atau suatu prosedur dalam mendapatkan informasi tersebut. Nah, program itu sendiri merupakan suatu bahasa atau suatu ketikan yang kita masukkan ke dalam suatu komputer sehingga terbaca oleh komputer. Nah, selanjutnya itu adanya prosedur. Nah, prosedur tersebut merupakan tata cara atau langkah-langkah dalam memasukkan program tersebut agar terbaca di dalam komputer. Nah, jadi di rekayasa perangkat lunak rekayasa perangkat lunak itu merupakan suatu ilmu komputer di mana setiap bidangnya itu menggunakan atau saling berkaitan dengan bidang yang satu dengan bidang yang lainnya. Nah, kemudian yaitu kita masuk kepada tujuan dari RPL ini. Dengan adanya rekayasa perangkat lunak, suatu perangkat dapat bekerja di dalam atau di berbagai macam platform, di mana ia akan bekerja sesuai dengan kinerjanya masing-masing. Kemudian dalam instalasi perangkat lunak tersebut juga mudah, serta perawatannya juga tidak terlalu sulit. Kemudian dengan adanya perangkat lunak atau RPL ini, suatu perangkat dapat berjalan dengan efektif atau dinamis. Nah, selanjutnya yaitu ada model-model dari RPL. Nah, model-model dari RPL ini ada 4. Yang pertama yaitu ada model the waterfall model. Nah, yang kedua ada prototype model, yang ketiga ada unit process, kemudian yang terakhir ada UML. Nah, kita masuk kepada pembagian model yang pertama, yaitu the waterfall model. The waterfall model ini biasanya berbentuk seperti air terjun, di mana the waterfall model ini dijadikan sebagai dasar dalam suatu pembuatan program. Kemudian di dalam the model waterfall ini terdapat berbagai tahapan-tahapan dalam proses pembuatan program tersebut. Yang tahapan pertama yaitu adanya tahap investigasi. Di dalam tahap investigasi ini, suatu program akan dicari atau diteliti apakah nantinya akan berguna untuk selanjutnya atau bagaimana. Nah, yang kedua yaitu adanya tahap analisis, di mana setelah adanya investigasi, program harus dianalisis terlebih dahulu apakah sudah mencakup semua komponen atau masih ada komponen yang harus dicari atau harus diperbaiki. Kemudian adanya tahap desain, di mana dalam tahap desain ini kita dapat menggambarkan atau menampilkan suatu bentuk atau suatu gambaran dalam program yang telah kita buat ini, bagaimana program akan ditampilkan nantinya. Selanjutnya yaitu ada tahap implementasi, di mana tahap implementasi ini nantinya akan menampilkan bagaimana cara penerapan dari program tersebut, sehingga program tersebut dapat dikatakan sudah beres atau sudah pasti. Nah, selanjutnya yaitu adanya tahap perawatan, di mana setelah tahapan-tahapan sebelumnya itu terlaksana, kita harus masuk kepada tahap perawatan atau yang biasa juga disebut dengan maintenance, di mana di dalam maintenance ini kita akan menganalisis kesalahan-kesalahan apa atau kekurangan apa yang harus diperbaiki, atau apakah ada yang perlu ditambah atau bagaimana, sehingga suatu program tersebut dapat dikatakan efektif, praktis, dan efisien ketika digunakan. Nah, selanjutnya kita masuk kepada model yang kedua, yaitu prototype model.
Di dalam prototyping model ini, suatu perangkat atau suatu komponen akan mendemonstrasikan bagaimana perangkat atau komponen tersebut berjalan sesuai dengan kriterianya di lingkungannya tersebut. Nah, di dalam prototyping model ini terdapat juga beberapa tahapan. Yang pertama yaitu adanya tahapan identifikasi. Nah, di dalam identifikasi ini sebuah perangkat lunak akan diidentifikasi terlebih dahulu apakah layak nantinya akan dilanjutkan atau bagaimana. Setelah itu kita akan masuk kepada tahapan merancang desain atau merancang prototype dengan menggunakan software yang terdapat di dalam komputer seperti software Microsoft Word, kemudian adanya prosesor atau Snapseed, ya. Kemudian langkah selanjutnya yaitu uji prototype. Di dalam pengujian prototype ini kita harus menguji apakah yang kita kerjakan tersebut sudah bisa dikatakan berhasil atau tidak, apakah bisa dilanjutkan atau tidak. Setelah adanya pengujian tersebut, kita akan melakukan tahap selanjutnya yaitu menyiapkan prototype USD untuk mengevaluasi prototype apakah bisa dilanjutkan ke tahap selanjutnya atau tidak. Kemudian tahapan yang terakhir yaitu adanya tahap transformation prototype, di mana nantinya prototype yang telah kita buat ini akan dijadikan sebuah perangkat lunak yang nantinya akan dapat kita gunakan sebagaimana mestinya. Dan di dalam pentransformasian ini biasanya prototipe tersebut sudah dapat berjalan dengan baik sehingga kita hanya perlu menggunakannya saja. Dan nantinya juga tidak lupa dengan adanya maintenance atau suatu perawatan sehingga prototipe yang kita buat itu dapat berjalan lebih baik lagi untuk kedepannya. Yang selanjutnya yaitu ada model Unified Process, di mana Unified Process ini akan suatu program atau perangkat lunak akan melakukan suatu pengembangan berbentuk use case driven yang berpusat pada arsitektur yang telah dibuat. Nah, di dalam Unified Process ini juga terdapat berbagai macam tahapan. Yang tahapan pertama yaitu adanya inception. Inception ini untuk mendapatkan kesepakatan dari stakeholder berapa biaya yang nantinya akan digunakan atau apa saja komponen-komponen yang akan digunakan nantinya. Kemudian ada tahapan elaboration, di mana di dalam tahapan ini kita akan mendapatkan gambaran umum atau gambaran untuk suatu program atau perangkat lunak yang kita buat sebagai persyaratan dan fungsi dari perangkat lunak tersebut. Yang ketiga yaitu ada tahapan construction, di mana di dalam tahapan construction ini kita akan membuat perangkat lunak tersebut yang telah diprogram sehingga nantinya dapat digunakan. Dan yang terakhir ada transition, di mana di dalam transition ini kita dapat menyampaikan atau difokuskan bagaimana menyampaikan perangkat lunak ini kepada suatu pengguna atau yang sudah memesan perangkat lunak ini, sehingga nantinya di dalam tahap transition ini perangkat lunak yang kita buat itu tidak terbuang begitu saja atau tidak berguna untuk orang lain. Nah, selanjutnya yaitu ada yang terakhir model UML. Model UML ini biasanya merupakan suatu model standar yang telah digunakan di berbagai macam perangkat lunak. UML ini biasanya digunakan pada bidang selain sistem informasi. UML ini biasanya digunakan untuk menyampaikan suatu informasi menggunakan atau melalui notasi grafis. Nah, di dalam UML ini terdapat beberapa
jenis dari UML. Yang pertama yaitu adanya use case diagram. Use case diagram ini biasanya menggunakan atau bagaimana suatu perangkat berinteraksi dengan pengguna. Kemudian ada kelas diagram. Di dalam kelas diagram ini kita akan melakukan pembagian kelas tiap diagramnya agar perangkat atau program tersebut terlihat perbedaannya supaya kita dapat menggunakan mana yang kita perlukan atau yang tidak. Kemudian ada activity diagram. Di dalam activity diagram ini akan menggambarkan prosedur atau langkah-langkah dalam suatu program atau dalam suatu perangkat lunak tersebut, bagaimana cara kita menggunakannya dan sebagainya. Kemudian ada state machine diagram, di mana dalam state machine ini untuk menggambarkan bagaimana suatu program mengubah objek selama masa hidup objek tersebut. Nah, yang terakhir yaitu ada komponen diagram, di mana di dalam komponen ini diagram tersebut digambarkan untuk struktur dan koneksi antar komponen perangkat lunak tersebut. Bagaimana kondisi koneksinya, apakah sudah terhubung satu sama lain atau tidak. Kemudian di dalam tahapan rekayasa perangkat lunak terdapat berbagai macam tahapan. Yang pertama yaitu adanya tahap analisis, di mana di dalam tahapan analisis ini suatu perangkat lunak harus dianalisis atau harus diidentifikasi apakah nantinya akan berguna atau tidak. Di dalam tahap analisis ini juga dapat digunakan untuk mempelajari komponen tersebut apakah sudah bekerja dengan baik atau tidak. Kemudian adanya tahap desain perangkat lunak. Desain perangkat lunak ini dapat kita tampilkan ketika program tersebut sudah jalan. Jadi kita dapat memikirkan bagaimana tampilan dari program tersebut, apakah sudah menarik atau tidak, ataukah nantinya akan kita ubah kembali tampilannya tersebut atau tidak. Di dalam desain perangkat lunak ini, ia bertugas untuk tahapan atau aktivitas yang difokuskan pada spesifikasi dari solusi berbasis komputer. Nah, untuk tahapan ketiga yaitu adanya tahapan konstruksi, di mana di dalam tahapan konstruksi ini kita akan merancang komponen-komponen perangkat lunak tersebut agar menjadi suatu program yang nantinya dapat digunakan. Di dalam konstruksi ini juga nantinya akan menerjemahkan hasil dari komponen-komponen yang telah kita buat untuk diubah ke dalam bentuk node-node. Tahapan yang keempat yaitu adanya tahapan pengujian, di mana di dalam tahapan ini nantinya semua komponen tersebut akan diuji apakah sudah bisa dikembangkan atau sudah bisa digunakan perangkat lunak tersebut, sehingga nantinya tidak akan menimbulkan kerugian bagi pihak manapun. Dan untuk yang terakhir yaitu ada tahapan perawatan atau yang biasa disebut dengan maintenance. Di dalam tahapan perawatan ini akan dilakukan suatu perawatan secara rutin agar hasil dari program tersebut berjalan dengan baik atau tidak. Kemudian dilakukan juga berbagai macam metode supaya nantinya suatu program tersebut bisa kita upgrade ke tingkatan yang lebih tingginya agar kegunaannya pun lebih memadai atau lebih efektif lagi dari sebelumnya. Di dalam tipe perawatan ini juga nantinya akan menentukan apakah ada kesalahan-kesalahan dalam komponen perangkat lunak tersebut, apakah harus dibiarkan atau emang nantinya itu akan berpengaruh kepada nilai akhir dari komponen tersebut yang telah kita buat. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita masuk kepada
materi sistem komputer. Nah, sistem di sini merupakan suatu kumpulan atau suatu perkumpulan di mana komputer itu sendiri merupakan sesuatu yang nantinya dapat memberikan suatu informasi. Jadi, sistem komputer merupakan suatu kumpulan di mana kumpulan tersebut terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, dan manusia yang saling berinteraksi satu sama lain untuk mendapatkan suatu informasi yang berguna. Kemudian kemudahan dalam bekerja, lalu kecepatan dan kemampuan yang lainnya. Sedang di mana perangkat lunak tersebut merupakan suatu media atau suatu alat yang tidak dapat disentuh, contohnya seperti software, kemudian Microsoft dan lain sebagainya. Sedangkan perangkat keras di sini itu merupakan suatu bagian fisik komputer. Perangkat keras dibedakan dan data yang berada di dalamnya, yang beroperasi di dalamnya, dan perangkat lunak yang menyediakan instruksi buat perangkat keras untuk menyelesaikan tugasnya, di mana perangkat keras ini dapat memasukkan suatu data ke dalam komputer yang nantinya dapat kita tampilkan di dalam komputer tersebut. Contoh dari perangkat keras ini yaitu seperti adanya keyboard, mouse, kemudian printer. Nah, keyboard ini nantinya merupakan suatu papan ketik yang nantinya ketika kita mengetikkan suatu data, nanti dia akan muncul di dalam komputer. Sedangkan mouse yaitu kursor untuk menampilkan atau mengarahkan kemana kita akan melakukan suatu atau memasukkan suatu data tersebut. Sedangkan printer itu nantinya untuk mencetak atau menampilkan ke dalam bentuk kertas suatu informasi atau data yang telah kita dapat. Di dalam sistem komputer ini terdapat berbagai macam komponen dasar yang saling terikat. Komponen-komponen tersebut salah satunya yaitu ada input, kemudian output, kemudian ada main memory, dan selanjutnya ada CPU. Nah, di sini yang pertama kita akan membahas mengenai input. Nah, input di sini merupakan suatu alat atau suatu yang kita masukkan nantinya ke dalam komputer sehingga membentuk suatu data atau informasi. Di dalam input ini ia nantinya akan memungkinkan atau memasukkan suatu perintah yang telah kita buat atau suatu perintah yang telah kita ketikkan di keyboard. Contohnya sendiri yaitu ada keyboard, ada mouse, ada seperti contohnya mouse ini. Nah, mouse ini juga terdapat berbagai macam jenis, yaitu seperti mouse tanpa kabel dan mouse menggunakan kabel. Nah, sedangkan mouse menggunakan kabel ini nantinya akan adanya kabel USB yang nantinya akan dicolokkan kepada CPU. Sedangkan yang tanpa kabel, mouse tersebut dikasih baterai yang memakai baterai, kemudian tidak perlu adanya penghubung seperti kabel kepada CPU kita. Begitu juga dengan keyboard. Keyboard juga ada yang pakai kabel dan ada juga yang tidak pakai kabel yang disebut dengan keyboard wireless. Kemudian komponen selanjutnya yaitu output, di mana output ini merupakan hasil dari perintah yang telah kita inputkan. Seperti contohnya yaitu monitor. Di dalam monitor ini nantinya akan menampilkan data atau suatu informasi
yang sudah kita ketikkan pada perintah pertama, yaitu perintah yang di dalam input yang telah kita masukkan dengan keyboard dan dibantu dengan mouse. Monitor ini terdapat juga berbagai macam jenis. Ada yang masih menggunakan monitor tabung dan ada juga yang tidak. Kemudian selain monitor, contohnya yaitu ada yang printer, di mana printer ini nantinya akan kita gunakan sebagai media untuk mencetak atau mengalihkan suatu data atau informasi kita ke dalam bentuk kertas, sehingga informasi atau data tersebut dapat kita baca kembali tanpa membuka komputer kita, dan kertas tersebut juga dapat dibawa kemana-mana sehingga kita dapat membacanya kapanpun dan dimanapun. Contoh lainnya ada LCD proyektor. Nah, LCD proyektor ini nantinya kita akan hubungkan antara komputer dengan proyektor, sehingga nantinya akan menampilkan suatu data atau informasi yang telah kita sambungkan atau yang telah kita hubungkan ke proyektor. Di sini sistemnya hampir sama dengan monitor, tetapi di monitor itu hanya perangkat di komputer, sedangkan di proyektor itu nantinya tampilannya lebih besar dan dapat dilihat oleh banyak orang di dalam suatu ruangan. Komponen dasar selanjutnya yaitu ada main memory. Main memory ini digunakan sebagai alat penyimpanan atau sebagai penyimpanan suatu data atau informasi yang telah kita buat di dalam suatu komputer. Di dalam main memory ini terdapat dua jenis penyimpanan. Yang pertama ada RAM, kemudian yang kedua ada ROM. Di mana RAM itu ia akan menyimpan data atau suatu informasi secara permanen, di mana data tersebut masih bisa kita buka kapanpun dan kita simpan lagi, atau bisa juga kita hapus, di mana unit proses perusahaan ini untuk memproses data, program, dan informasi komputer. Di dalam CPU ini biasanya terdapat berbagai macam komponen seperti keyboard, seperti motherboard dan komponen-komponen lainnya yang nantinya akan berpengaruh pada komputer kita. Jadi, nantinya kita bisa membuka data tersebut atau informasi tersebut sehingga data kita tidak hilang. Nah, sedangkan ROM itu dia media penyimpanan juga, tetapi ia bersifat sementara. Sebagai contohnya, kita mengerjakan suatu informasi atau data di Microsoft Word. Di dalam Microsoft Word itu dia nantinya akan menyimpan data sementara sebelum kita simpan. Nah, misalkan nanti kita keluar dari Microsoft Word itu secara tiba-tiba, data tersebut masih bisa tersimpan secara otomatis di ROM itu. Tetapi itu tidak dapat berlangsung lama, atau bisa saja terhapus dan kemudian tidak bisa lagi kita untuk membuka data atau informasi yang telah kita ketikkan tadinya. Yang terakhir yaitu adanya CPU, Central Unit Process, di mana di dalam CPU ini merupakan suatu baiklah, untuk materi yang terakhir yaitu mengenai komponen-komponen yang terdapat pada perangkat lunak. Yang pertama yaitu ada display atau monitor, di mana display atau monitor ini bekerja sebagai hasil atau tampilan dari sebuah data atau informasi yang telah kita inputkan melalui keyboard maupun mouse yang sudah disimpan. Kemudian nanti dia akan tampil di layar sehingga kita dapat membacanya dan mengetahui atau mendapatkan suatu informasi. Yang selanjutnya yaitu ada motherboard, di mana motherboard ini merupakan sebuah piranti atau sebuah papan piranti yang digunakan sebagai tempat untuk memasang
sebuah kartu jaringan, kartu video, kartu audio, dan sebagainya yang berguna untuk menghidupkan suatu komputer, atau bisa juga motherboard ini disebut dengan otaknya komputer, dikarenakan semua alat-alat atau semua komponen itu tertanam di motherboard. Yang ketiga itu ada CPU, di mana CPU itu merupakan kependekan dari Central Unit Process. Ia akan mengumpulkan atau memproses suatu data menjadi suatu informasi. Nah, untuk yang keempat yaitu ada expansion card. Expansion card ini merupakan sebuah kartu jaringan, sebuah kartu seperti kartu audio maupun kartu audio. Yang selanjutnya yaitu ada power supply. Power supply ini berguna untuk menyuplai aliran listrik atau menyuplai energi sehingga komputer kita bisa hidup. Untuk yang kelima yaitu ketujuh yaitu ada optical disk drive, di mana optical disk drive ini merupakan sebuah media penyimpanan yang berbentuk seperti piringan hitam kecil. Nah, selanjutnya yaitu ada hard disk atau storage. Hard disk ini merupakan sebuah media penyimpanan eksternal yang digunakan untuk menyimpan sebuah data atau informasi di luar RAM dan ROM. Nah, hard disk ini juga disebut dengan secondary storage atau penyimpanan kedua. Dan untuk selanjutnya yaitu ada keyboard. Keyboard ini sebagai media input, di mana ia akan memasukkan sebuah data atau mengetikkan sebuah data ke dalam suatu komputer, sehingga nantinya data tersebut atau informasi tersebut dapat ditampilkan di monitor kita. Kemudian ada mouse. Mouse ini bergerak sebagai kursor, di mana ia nantinya akan membantu kita untuk mengarahkan kita ke data atau informasi yang nantinya dapat kita kopikan sehingga bisa kita gunakan atau bisa kita baca pada tampilan monitor yang telah disediakan. Dengan adanya sistem komputer ini, kita dapat menggunakan sebuah perangkat lunak maupun perangkat keras untuk mempermudah suatu pekerjaan kita, dan akan membantu kita dalam mendapatkan sebuah informasi yang bisa dibilang informasi yang terpercaya. Nah, dengan adanya sistem komputer ini juga ia akan selalu mengembangkan atau selalu upgrade, sehingga sebuah informasi atau sebuah data itu dapat terdeteksi dan lebih efektif serta efisien lagi untuk dapat digunakan atau disebarluaskan kepada seorang brainware. Baiklah, untuk materi kita tentang rekayasa perangkat lunak dapat ditarik kesimpulan bahwa rekayasa perangkat itu merupakan suatu perintah atau tata bahasa yang dimengerti oleh suatu komputer yang biasanya menggunakan suatu program atau suatu prosedur, di mana program tersebut suatu perintah yang dapat dibaca oleh suatu komputer, sedangkan prosedur itu ia tata cara atau langkah-langkah dalam melaksanakan suatu program. Nah, rekayasa perangkat lunak ini merupakan suatu ilmu komputer di mana ia memanfaatkan antara bidang komputer yang satu dengan yang lainnya. Selanjutnya itu mengenai komponen dari rekayasa perangkat lunak, di mana komponennya yaitu terdiri dari display atau monitor, di mana display atau monitor ini nantinya akan menampilkan sebuah data atau informasi tentang program kita di tampilan layar monitor. Nah, yang kedua itu ada motherboard, di mana motherboard ini sebagai otak dari sebuah komputer, di mana di dalam motherboard ini terletak sebuah piranti-piranti yang berguna dalam
kinerja suatu komputer. Nah, selanjutnya ada CPU, di mana CPU ini dia akan memproses sebuah data atau suatu informasi. Kemudian ada main memory, lalu ada expansion card, kemudian ada power supply, di mana power supply akan menyuplai energi ke dalam suatu komputer sehingga dapat digunakan. Selanjutnya itu ada optical disk drive, kemudian keyboard, dan yang terakhir ada mouse. Mungkin sekian materi rekayasa perangkat lunak yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.